Penyakit mulut dan kuku atau PMK telah menjangkiti 193.486 sapi ternak di seluruh provinsi Jawa Timur. 2.414 diantaranya tercatat di Bojonegoro. Dari jumlah tersebut, 50 ternak di Bojonegoro mati akibat PMK. Untuk mencegah makin merebaknya penyakit tersebut, petugas peternakan Provinsi Jatim menyemprotkan disinfektan ke sejumlah titik pasar hewan ternak, terutama yang terletak di perbatasan dengan provinsi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aziza sebagai pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Perkenalkan, saya Lia Amalia, nomor absen 15 dari kelas H dengan NIM 24505010011178. Saya akan mereview tugas dari pekan 1 hingga pekan 5 Sosiologi Peternakan. Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menyerang 24 provinsi di Indonesia pada tahun 2022. Penyakit mulut dan kuku atau PMK merupakan penyakit menular pada hewan ternak dan penyakit ini sangat ditakuti oleh semua negara karena penyebaran penyakit ini sangat cepat dan menimbulkan kerugian yang besar, seperti menurunkan produksi daging dan susu dalam skala nasional dan internasional. Solusi dari wabah PMK bisa diatasi dengan pembentukan satuan tugas yang akan mensosialisasikan mengenai wabah PMK terhadap peternak yang terdampak, melakukan pencegahan dan penanganan, pemberian vaksin, pelaksanaan pengawasan hewan ternak, dan karantina. Dalam kehidupan sosial, kita tidak terlepas dari adanya interaksi sosial. Begitu pula interaksi yang terjadi pada pihak-pihak yang terkait dengan penanganan wabah PMK. Yang pertama, interaksi antara pemerintah atau dinas peternakan dengan satuan tugas. Interaksi tersebut bersifat asosiatif karena mereka mengakomodasi bagaimana rancangan sosialisasi, pencegahan dan penanganan, pemberian vaksin, mengkarantina hewan, dan pembatasan jual beli. Yang kedua adalah interaksi antara satuan tugas dengan peternak yang terdampak. Interaksi tersebut bersifat asosiatif karena satuan tugas akan merealisasikan program yang sudah direncanakan bersama dengan dinas peternakan. Yang ketiga adalah interaksi antara peternak dengan peternak, yaitu bersifat asosiatif karena mereka saling berbagi informasi, saling membantu satu sama lainnya dalam pencegahan dan penanganan wabah PMK. Yang keempat adalah interaksi antara peternak dengan komunitas peternak. Mereka termasuk interaksi yang bersifat asosiatif karena mereka saling bergotong royong, saling bahu-membahu, saling membantu adanya ketidaktahuan dalam penanganan wabah PMK. Bentuk interaksi yang terjadi dalam penanganan kasus PMK yaitu akomodasi dengan berkolaborasi antara pihak-pihak yang terkait kasus PMK dengan tujuan bersama, mulai dari pengeluaran kebijakan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang terdampak, pencegahan dengan pembatasan jual beli, dan penanganan dengan memberikan vaksin, pengawasan hewan ternak secara berkala, dan mengkarantina hewan yang sudah terpapar dengan virus agar tidak menyebar ke ternak yang lainnya. Kelompok sosial terbentuk karena adanya interaksi dan sosialisasi. Jadi, kelompok sosial merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling berhubungan untuk membentuk tujuan yang sama. Kelompok sosial berdasarkan ikatan dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah Gemeinschaft atau paguyuban. Gemeinschaft dibagi juga menjadi 3. Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft by place, dan Gemeinschaft by mind. Yang kedua adalah Gesellschaft. Gesellschaft ini terjadi hubungan timbal balik dan bersifat sementara karena untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah Bürgerliche Gesellschaft atau mix antara Gemeinschaft dengan Gesellschaft. Berikut analisis tipe kelompok sosial pihak-pihak yang terkait dalam kasus PMK.
Yang pertama adalah satuan tugas pada penanganan PMK. Satuan tugas termasuk kelompok Gesellschaft karena hubungan yang terbentuk sementara dan bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dalam penanganan dan pencegahan wabah PMK, mulai dari melakukan sosialisasi, pemberian vaksin, mengkarantina hewan, serta pengawasan pada hewan secara berkala. Yang kedua adalah komunitas peternak. Komunitas peternak ini merupakan kelompok sosial yang bergelis Gesellschaft atau mix antara Gemeinschaft juga Gesellschaft, karena bisa dikatakan Gemeinschaft karena mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat untuk saling gotong royong, bahu-membahu dalam penanganan wabah PMK. Bisa dikatakan Gesellschaft karena hubungan mereka itu juga bersifat profesional. Yang ketiga adalah pemerintah dinas peternakan. Pemerintah dinas peternakan merupakan kelompok sosial yang bersifat Gesellschaft karena dibentuk karena adanya tujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu dalam penanganan wabah PMK. Kestabilan kelompok dalam penanganan kasus wabah PMK itu terjadi karena pengalaman dalam menangani kasus COVID-19. Dengan pembentukan satuan tugas akan lebih efisiensi dalam melakukan sosialisasi, pencegahan, dan penanganan wabah PMK. Sehingga lebih banyak yang berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menekan kasus PMK. Kestabilan kelompok tersebut terlihat dari program-program yang dijalankan bersama seperti pemberian vaksin pada hewan ternak, melakukan pengawasan secara berkala, membatasi jual beli hewan ternak. Ketidakstabilan terjadi karena dampak negatif dari kasus PMK, mulai dari adanya ketidakstabilan ekonomi, banyak peternak yang kehilangan pekerjaannya dan memilih menjual hewan-hewan ternak karena untuk menutup kerugian dari wabah PMK. Produksi daging menurun drastis baik secara nasional maupun internasional, sehingga menyebabkan pasokan daging menurun. Pengeluaran pemerintah untuk biaya kontrol, pembelian vaksin, dan biaya program pemusnahan virus PMK, pembatasan atau larangan perdagangan hewan dan produk hewan akibat PMK dapat mengganggu rantai pasokan dan perdagangan domestik maupun internasional. Selain itu, terjadi ketidakstabilan sosial seperti para peternak yang terdampak mengalami kesulitan finansial yang memengaruhi kesejahteraan sosial mereka. Manfaat mengetahui tipe kelompok sosial dalam pihak-pihak yang terkait dalam kasus PMK. Kita bisa membedakan mana yang termasuk kelompok Gemeinschaft, mana yang termasuk Gesellschaft, dan mana kelompok yang termasuk berkelis Gesellschaft. Karena tipe kelompok sosial bisa dibedakan berdasarkan sifat hubungan, proses terbentuknya, jangka waktu, serta tujuannya. Kestabilan kelompok sangat mendukung bagaimana penanganan kasus PMK dapat dilakukan secara maksimal, cepat, dan tangkas, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari wabah PMK. Dalam suatu masyarakat, pasti terdapat unsur-unsur kebudayaan yang mendasari pola perilaku mereka, tradisi mereka, dan kebiasaan mereka. Unsur-unsur kultural universal pada kasus PMK yang pertama adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan sangat mempengaruhi penerimaan sosialisasi pada kasus PMK. Semakin masyarakat terbuka akan perubahan dan tingkat pendidikan yang tinggi, maka akan semakin cepat dalam merespon masalah yang terjadi. Kurangnya pendidikan, maka mereka akan berpikir secara tertutup, sehingga sulit untuk menerima perubahan seperti apakah memang vaksin ini sangat diperlukan atau kita bisa menggunakan cara lain yang lebih tradisional yang biasanya dilakukan. Yang kedua adalah mata pencaharian dan sistem ekonomi. PMK mempengaruhi mata pencaharian yang semula peternak. Karena wabah PMK, mereka jadi kehilangan pekerjaannya karena menjual hewan-hewan untuk menutup kerugian dari wabah PMK. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa akan sangat memengaruhi tersampainya suatu informasi, terutama dalam sosialisasi.
Pentingnya masyarakat Indonesia untuk bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak hanya menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Yang keempat adalah sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Sistem kekerabatan antara satu peternak dengan peternak lainnya maupun organisasi atau kelompok peternak akan menimbulkan rasa kekeluargaan, rasa peduli, bahu-membahu dalam menangani kasus, dalam pencegahan, dalam penanganan yang akan lebih mengefisiensi dan mengefektifkan penanganan dan wabah PMK. Kelima adalah sistem religi. Persepsi masyarakat tentang wabah PMK sebagai ujian atau hukuman sehingga penanganannya lebih banyak difokuskan pada spiritual, memperbanyak doa dan ibadat. Padahal dalam agama Islam sudah mengajarkan bahwa doa itu harus diiringi dengan usaha. Akan sia-sia doa kita jika tidak dibarengi dengan usaha. Unsur-unsur kultural universal pada kasus penanganan wabah PMK. Dengan adanya sistem pengetahuan yang rendah pada masyarakat atau peternak yang terdampak akan menghambat penanganan wabah PMK karena kurangnya pengetahuan sehingga menyebabkan keraguan dalam melakukan pencegahan, karantina, pemberian vaksin, dan penanganan atau penyembelihan hewan secara selektif karena mereka merasa bahwa cara mereka yang sebelumnya dilakukan pasti akan efektif dalam penanganan wabah PMK. Padahal, dalam penyakit atau wabah PMK itu menular dan harus segera diberikan vaksin. Mata pencarian masyarakat agraris yang bergantung terhadap dunia peternakan yang mempengaruhi kesejahteraan sosial maupun psikis. Banyak peternak yang mengalami goncangan mental akibat hewan ternak yang mati. Bahasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana jadinya suatu informasi tidak bisa tersampaikan karena terhambatnya bahasa, karena mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Bagaimana satuan tugas akan mensosialisasikan informasi PMK jika masyarakat atau peternak yang terdampak tidak mengerti bahasa Indonesia? Dan tidak mungkin juga satuan tugas akan menggunakan bahasa daerah setempat. Solusi yang direkomendasikan dalam memperbaiki kasus PMK secara unsur-unsur kultural universal. Dengan sistem pengetahuan atau sistem pendidikan yang merata antara kota dan pelosok. Pentingnya menjaga kesehatan pikiran dan mental, sehingga jika kita terkena suatu masalah besar, kita tidak memilih untuk mengakhiri hidup atau berakhir depresi. Dengan selalu berpikir positif, pasti akan ada solusi dan hikmah di balik semuanya. Penyelesaian kasus wabah PMK harus terorganisir dari pemerintah, satuan tugas, dan peternak yang terdampak, sehingga kasus tersebut akan cepat terselesaikan jika semua komponen yang terhubung dapat bekerja sama dengan baik. Sehingga dengan pengeluaran dana, tidak terjadi korupsi dari pihak atas, sehingga dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk penanganan wabah PMK, juga penyaluran bantuan terhadap peternak yang kehilangan harta bendanya. Sisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berkaitan dalam kasus penanganan PMK. Yang pertama adalah pemerintah memiliki strata sosial yang tinggi karena mengambil keputusan mengenai pencegahan dan penanganan yang akan dilakukan. Yang kedua adalah dinas peternakan memiliki strata menengah karena melaksanakan perintah atau wewenang dari pemerintah. Yang ketiga adalah satuan tugas terdiri dari dokter hewan juga akademisi, strata menengah atau pendukung. Karena dokter hewan berperan dalam diagnosa, pengobatan, dan pencarian solusi bersama para akademisi. Peran mereka sangat penting, namun masih di bawah kepemerintahan dan dinas peternakan. Keempat adalah lembaga atau badan organisasi internasional, memiliki strata menengah karena memiliki peran dalam penyampaian informasi terkait pengendalian wabah PMK di luar negeri. Berbagi informasi bagaimana penanganan yang efektif agar di Indonesia juga bisa mencontoh dan mengambil solusi yang lebih bagus. Komunitas peternak atau peternak memiliki strata rendah karena mereka sebagai pelaksana kebijakan dan sosialisasi yang sudah diarahkan baik tentang pencegahan, pemberian vaksin, juga bertugas melapor jika hewan terjangkit oleh wabah PMK. Social mobility yang terbentuk dalam
penanganan PMK, yaitu social mobility secara vertikal. Contohnya adalah social sinking. Perpindahan sosial peternakan yang semula menjadi peternak, namun karena wabah PMK terpaksa menjual hewan-hewannya karena terus merugi dan banyak hewan yang mati sehingga tidak memiliki pekerjaan lagi. Jadi dari atas ke bawah. Berbeda dengan adanya social climbing, yaitu para inovator, akademisi, tim penelitian terkait kasus PMK mengalami perubahan sosial karena mereka berhasil menemukan solusi dari permasalahan dengan penemuan vaksin yang bernilai ekonomis dan sangat dibutuhkan. Serta perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin meningkat dari wabah virus PMK. Bagaimana status and role masing-masing? Jadi status role masing-masing, misalnya pemerintah atau Kementerian Peternakan. Statusnya ini memiliki otoritas yang tinggi, role-nya itu membuat kebijakan dan keputusan mengenai penanganan dan pencegahan PMK, dan mengatur bagaimana pendanaan yang akan dikeluarkan dalam penanganan kasus wabah PMK. Yang kedua adalah Dinas Peternakan, statusnya memiliki otoritas tingkat daerah. Role melakukan pengawasan, mendata hewan-hewan yang terkena wabah PMK, melakukan sosialisasi pada peternak yang terdampak, melakukan pengawasan tentang pelaksanaan karantina hewan dan pemberian vaksin. Eselon tugas, relawan dokter akademisi, statusnya pelaksana program penanganan PMK. Role-nya melakukan pengecekan pada hewan secara berkala, mengkoordinir karantina hewan, mengobati hewan yang terdampak, serta pemberian vaksin. Lembaga atau badan organisasi internasional, statusnya pemberi informasi. Role-nya sebagai mediator dalam penyampaian informasi terkait penanganan kasus PMK di seluruh dunia. Komunitas peternak atau peternak, statusnya produsen dalam industri peternakan. Role-nya melaporkan tanda-tanda adanya infeksi PMK pada hewan, menerapkan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi dan karantina, bekerja sama dengan dinas terkait untuk membatasi penyebaran wabah. Solusi wabah PMK ditinjau dari aspek sosiologi. Wabah penyakit mulut dan kuku PMK tidak hanya menjadi masalah kesehatan hewan, tetapi juga adanya implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Diperlukan pendekatan sosiologi, mulai dari pemahaman tentang perilaku peternak dalam kebersihan kandang, maupun nilai budaya terkait dengan pemeliharaan ternak. Hal ini akan sangat penting karena membantu efisiensi dalam penanganan wabah PMK. Solusi dari perspektif sosiologi yang pertama adalah melakukan sosialisasi secara intensif dengan menggunakan bahasa yang mudah dan mudah difahami oleh masyarakat yang terdampak. Bisa dengan menggunakan gambar, video. Dalam sosialisasi juga melibatkan tokoh masyarakat atau peternak yang berpengaruh untuk menjadi agen of change. Yang kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan membentuk kelompok peternak untuk memudahkan koordinasi dan penyampaian informasi. Memberikan pelatihan kepada peternak tentang cara menjaga kebersihan kandang, melakukan vaksinasi, dan melaporkan hewan yang terkena wabah PMK agar segera diatasi dan tidak menular ke hewan ternak lainnya. Ketiga, membangun hubungan yang kuat antara peternak maupun komunitas peternak untuk meningkatkan kerjasama dan kepercayaan satu sama lain. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah atau dinas peternakan, lembaga penelitian, satuan tugas, komunitas peternak, dan peternak yang terdampak. Yang kelima, memberikan bantuan keuangan kepada peternak yang terdampak secara ekonomi akibat wabah PMK. Menyesuaikan program pengendalian PMK dengan nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan, sehingga pencegahan dan penanganan dapat diatasi. Karena jika bertentangan dengan nilai-nilai budaya mereka, maka walaupun kita sudah menjelaskan dengan sangat detail bagaimana dampak positif dari pemberian vaksin dan dampak negatif, namun jika berlainan dengan budaya-budaya lokal mereka, maka hal tersebut akan sia-sia. Kesimpulannya, pendekatan sosiologi dalam mengatasi wabah PMK akan sangat penting dalam memastikan keberhasilan program pencegahan dan penanganan wabah PMK. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, membangun jaringan sosial yang kuat, dan mempertimbangkan faktor ekonomi serta budaya, maka wabah PMK dapat dikendalikan dengan lebih efisien dan efektif sehingga dapat meminimalisir
kerugian yang ditimbulkan. Demikian review materi Sosiologi Peternakan dari pekan 1 hingga pekan 5. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.